semuanya, selamat datang di video animasi pembelajaran akuntansi biaya yang dijamin bikin kalian paham tanpa sakit kepala. Pernah nggak sih kalian lihat biaya listrik pabrik yang naik turun terus bingung? Ini sebenarnya biaya tetap atau variabel sih? Tenang, hari ini kita bakal bahas cara memisahkan biaya campuran menggunakan metode least square regression. Eits, jangan takut dulu dengar kata regresi. Walaupun kelihatannya kayak rumus matematika yang menyeramkan, sebenarnya konsepnya simple banget kalau dijelaskan pelan-pelan. Yuk kita mulai. Apa itu biaya campuran? Biaya campuran adalah biaya yang punya dua sifat sekaligus. Ada bagian biaya tetap dan ada bagian biaya variabel. Contohnya biaya listrik pabrik. Walaupun produksi nol, tetap ada biaya minimum yang harus dibayar. Tapi kalau produksi naik, biayanya ikut naik juga. Nah, disinilah kita butuh metode least square regression. Apa itu least square regression? Metode ini digunakan untuk mencari hubungan antara X sama dengan aktivitas, misalnya jumlah unit produksi, Y sama dengan total biaya. Rumus dasarnya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, X sama dengan aktivitas, Y sama dengan total biaya. Jadi sebenarnya kita hanya mencari nilai A dan B. Langkah-langkah menghitung. Langkah pertama, kumpulkan data aktivitas X dan total biaya, ya. Langkah kedua, hitung sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Langkah ketiga, gunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Setelah dapat B, cari A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Kita sudah menemukan biaya tetap dan biaya variabel. Contoh soal least square regression, misalnya data biaya listrik pabrik, biaya campuran. Bulan 1, produksi 100.000 unit, total biaya 500.000. Bulan 2, produksi 200.000 unit, total biaya 700.000. Bulan 3, produksi 300.000 unit, total biaya 900.000. Bulan 4, produksi 400.000 unit, total biaya 1.100.000. Pada tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu X, Y, XY, dan X kuadrat. Baris pertama menunjukkan nilai X sebesar 100.000 dan Y sebesar 500.000. Hasil perkalian X dan Y adalah 50 juta, sedangkan nilai X kuadrat adalah 10.000. Baris kedua menunjukkan nilai X 200.000 dan Y 700.000. Nilai XY adalah 140 juta dan X kuadrat sebesar 40.000. Baris ketiga menunjukkan nilai X 300.000 dan Y 900.000. Nilai XY sebesar 270 juta, sedangkan X kuadrat 90.000. Baris terakhir menunjukkan nilai X 400.000 dan Y 1.100.000. Nilai XY sebesar 440 juta dan X kuadrat sebesar 160.000. Sigma X sama dengan 1.000. Sigma Y sama dengan 3.200.000. Sigma XY sama dengan 900 juta. Sigma X kuadrat sama dengan 300.000. N sama dengan 4. Langkah 2, hitung biaya variabel per unit. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 4 kali 900 juta dikurang 1.000 dikali 3.200.000 dibagi 4 kali 300.000 dikurang 1.000 kuadrat. B sama dengan 400 juta dibagi 200.000 sama dengan 2.000. Biaya variabel sama dengan Rp2.000 per unit. Langkah 3, hitung biaya tetap. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. A sama dengan 3.200.000 dikurang 2.000 dikali 100 dibagi 4
A sama dengan 3.200.000 dikurang 2 juta dibagi 4 sama dengan 300.000. Biaya tetap sama dengan Rp300.000. Hasil akhir, biaya tetap Rp300.000. Biaya variabel Rp2.000 per unit. Jadi teman-teman, dari perhitungan tadi kita tahu bahwa walaupun produksi nol, perusahaan tetap harus bayar Rp300.000. Nah, setiap nambah 1 unit produksi, biaya akan naik Rp2.000. Kenapa harus least square? Kenapa nggak pakai metode high-low saja? Karena metode least square dengan menggunakan semua data lebih akurat dan cocok untuk analisis manajerial. Jadi ini bukan cuma hitung-hitungan, tapi membantu manajer membuat keputusan produksi dan anggaran. Kesimpulan, dengan metode least square regression, kita bisa memisahkan biaya campuran, menentukan biaya variabel per unit, menentukan biaya tetap, membantu perencanaan keuangan perusahaan. Dan ternyata regresi nggak semenakutkan itu kan? Nah teman-teman, sekarang kita sudah belajar bahwa regresi dalam akuntansi biaya itu bisa dipahami tanpa pusing, tanpa drama, dan tanpa harus minum obat sakit kepala. Semoga video ini membantu kalian memahami metode least square regression dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi akuntansi berikutnya.